Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presidium kami, Prof. Din, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, para pembicara utama, para hadirin semua, rekan-rekan alumni, dan peserta webinar ini. Yang pertama, kita sudah mendengar 3 paparan pembicara utama, mulai Profesor Hafidz Abbas, terutama menjelaskan perihal kondisi faktual yang sudah berlangsung sejak lama, yang menyangkut hak asasi manusia, khususnya masyarakat Indonesia dalam bidang kehidupan yang mendasar. Dipaparkan terutama tentang ketimpangan-ketimpangan. Lanjut kepada Prof. Suteki, industri hukum. Polri menjadi alat industri hukum, alat politik penguasa. Kemudian pembicara utama ketiga, Sri Kandi satu-satunya, Profesor Dr. Nursyah Bani Kaca Sungkana yang kita sama-sama banyak kenal. Ya, jadi terutama agak ya dalam bahasa psikologi menurut saya terjadi disonansi kognitif. Ini kok masih berlangsung pola-pola represif dari penguasa Orde Baru, ya, disampaikan tadi oleh Ibu Nursyah Bani. Pertama, melihat respons masyarakat, kok ada yang mencukuri tewasnya 6 anggota FPI. Bahasa-bahasa vulgar yang bantai saja demikian. Itu adalah fenomena disonansi kognitif yang menurut saya itu terjadi di masyarakat. Jadi sekarang ini masyarakat menonton suatu fenomena yang kontradiksi, suatu fenomena yang saling bertentangan satu dengan lainnya. Ada 2 kutub yang saling bertentangan yang menyangkut informasi yang kita bisa katakan tentang pemaknaan demokrasi dan HAM di Indonesia. Di satu pihak, katakanlah penguasa, penyelenggara negara sebagai pengatur HAM
dan demokrasi itu demikian confidence, demikian konsisten dengan apa yang dilakukan oleh aparatur negara. Ya, kita lihat saja dua fenomena terakhir, ditangkap dan dipidanakannya para aktivis saja, Syahganda, Jumhur Hidayat, Anton Permana, dan yang terakhir ditembaknya 6 anggota FPI. Itu adalah dari penjelasan Polri sebagai aparatur negara menunjukkan demikian yakin bahwa yang dihadapi itu adalah para kriminal, para penentang tindakan kepolisian, sehingga patut untuk aktivis kami patut ditangkap ya di subuh hari dan diproses. Demikian juga patut ditembak, mematikan 6 anggota FPI. Itu adalah fenomena bahwa betapa penyelenggara negara demikian yakin dengan apa yang disebut oleh penyelenggara negara mengatur implementasi demokrasi dan HAM di Indonesia. Namun demikian, saya menyatakan bahwa sebagian rakyat, sebagian masyarakat, seperti yang disampaikan juga oleh para pembicara utama, itu berada pada kutub lain. Ada sesuatu yang menyangkut implementasi demokrasi dan HAM di Indonesia. Bagaimana mungkin bahwa penyelenggara negara yang kita harapkan berada pada posisi pengendali utama untuk implementasi HAM dan demokrasi yang tujuannya tentu adalah untuk kesejahteraan umat, khususnya kesejahteraan rakyat Indonesia dari berbagai dimensi, sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan dasar negara Pancasila. Tetapi yang dihadapkan kepada rakyat sekarang ini adalah situasi ambigu, paling tidak. Walaupun saya sendiri lebih melihat situasi pelanggaran HAM dan demokrasi karena alasan-alasan tertentu yang atau kita ambil benang merah dari apa yang disampaikan oleh pembicara pertama, kedua, dan ketiga. Saya sebagai pemantik, kalau tadi Pak Abdullah Al-Qadiri bertanya, apa pemantik itu? Pemantik itu seperti kita menyalakan korek api. Apa tujuannya? Tujuannya supaya apa yang terungkap itu benar-benar bisa dimaknakan sesuai dengan apa yang ingin diungkapkan. Yang menurut saya tidak perlu pemantik lagi. Sudah jelas kok. Demikian. Kita awal tadi jam 3 mulai berkumpul, bahkan di siang hari ini Polri bahkan mengumumkan hasil gelar perkara ditersangkakannya Habib Rizik Syihab. Ya. Jadi itu semakin menguatkan bahwa di satu pihak rakyat dihadapkan kepada
stimuli betapa ancaman negara harus ditumpas. Tetapi di lain pihak, tidak bisa dipungkiri, mulai ada reaksi-reaksi dari masyarakat seperti apa yang kita bicarakan dalam webinar ini. Selanjutnya, saya hanya ingin sesuai pemantik tadi, ada baiknya kita bahas pula bahwa satu, apabila situasi ambiguitas ini terus-menerus berlangsung, maka hanya ada dua kemungkinan. Satu, jika dan hanya jika penyelenggara negara sebagai pengendali HAM dan demokrasi itu konsisten, dengan kata lain, konsisten represifnya dan mampu mengendalikan reaksi masyarakat seperti zaman-zaman sebelum reformasi, bahkan zaman Orde Lama, maka kita akan mencapai stabilisasi. Tetapi jika reaksi rakyat tidak bisa menerima, dalam bahasa psikologis tadi, disonansi kognitif disertai dengan rasa frustrasi akan menimbulkan agresi. Saya belum melihat kita perlu membahas ini. Artinya apa? Apabila situasi ini terus ambiguitas dan ngototnya penguasa sebagai alat kontrol demokrasi dan HAM di Indonesia, maka akan menimbulkan situasi krisis terhadap ketahanan bangsa. Dan prediksi sosial terhadap situasi yang demikian hanya ada beberapa kemungkinan. Satu, itu tadi yang saya katakan, apabila konsisten dan berhasil meredam dalam tanda kutip aktivis, pemikiran-pemikiran kritis terhadap penyimpangan HAM dan demokrasi, maka akan tercapai stabilisasi. Walaupun ini adalah semu. Bisa juga situasinya membuat penguasa membentuk tim gabungan pencari fakta. Seperti yang tadi disinggung oleh Bung Al-Katiri. Yang ketiga, yang ini kita perlu bahas secara mendalam, akan muncul gerakan rakyat. Kalau dalam bahasa reformasi kita tahun 98, seperti yang disampaikan oleh Profesor Suteki, unjuk rasa konstitusional menentang penyimpangan demokrasi dan HAM yang berwujud kepada tidak jelasnya supremasi hukum, atau dalam bahasa Prof. Suteki, alat penguasa industri hukum. Jadi saya ingin mengajak kita semua, khususnya kita sebagai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, perlu memikirkan untuk bagaimana agar bangsa ini, negara ini, rakyat Indonesia yang sama-sama kita cintai dapat diselamatkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, Jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat.